Awas kakinya. Lihat kakinya. Kanan dulu. Kakinya, kaki ujungnya, Pak. Kaki ini, Pak. Lurus, Pak. Lurus. Nah, ya. Lepas nih. Naik ya. Langsung boleh duduk sini atau ke treatment dulu. Yang lupa siapa? Kalau itu Bapak di dalam aja. Di dalam aja. Kasih jalan, Pak. Mesti kasih jalan, tolong kasih jalan. Ya. Pak, tolong. Tali. Awas. Tali, Pak. Ya, hari ini kita mengevakuasi 6 orang ABK dari kapal Lingkar Petak 89, di mana Lingkar Petak 89 ini mengalami musibah tenggelam dihantam badai gelombang ya di selatan Bali, kurang lebih berjarak 30-35 nautical mile. Dan informasi itu kami terima pada tanggal 28 sore, laporan dari pihak agen ataupun perusahaan. Dan 28 sore malam itu kami mengambil aksi dengan menggerakkan kapal, namun karena visibility dan gelombang kami tidak berhasil menemukan. Dan setelah kemarin tanggal 1 kami baru bisa berkomunikasi dengan salah satu kapal yang menyelamatkan 5 orang sebelumnya, di mana 1 orang meninggal atas nama Hadi dan 4 orang ditemukan selamat di atas kapal yang mau tenggelam. Waktu itu masih mendekati tenggelam. Hanya saja kami kendala komunikasi. Dan kapal nelayan ini memang tidak dilengkapi peralatan komunikasi yang memadai. Misalnya alat komunikasi radio marine, kemudian tidak ada GPS-nya, tidak ada AIS-nya, sehingga kita kesulitan melacak kapal ini. Namun setelah mendekati Bali, tadi pagi baru bisa kami komunikasi, dan sekaligus kapal Bahari Nusantara yang mengevakuasi itu melaporkan bahwa telah ditemukan satu lagi pada pukul 10.50. Nah, kami ada 3 kapal melakukan pencarian di area tenggelamnya kapal ini, 1 kapal Basarnas dan 2 kapal dari Bahari Nusantara, yaitu KM Bahari Nusantara dan Bahari Nusantara 25. Nah, sampai saat ini kedua kapal tersebut masih melakukan pencarian, dan ini karena pertimbangan emergensi dan memang harus mendapatkan perawatan medis, mengingat di kedua kapal nelayan itu tidak ada tenaga medis.
terpaksa harus sandar sore hari ini dengan memindahkan korban yang berada di kapal itu untuk secepatnya memberikan bantuan medis, karena satu orang kondisinya sama-sama kita lihat tadi sangat betul-betul kritis. Dan pencarian ini memang kita sangat-sangat optimal ya, dibantu oleh teman-teman dari Polri, Baharkam, kemudian Polda Bali, sama Polda, kemudian TNI AL, teman-teman relawan. Ini memang semangatnya luar biasa dan kami mengapresiasi, termasuk juga dari KKP, PTS Benua, SROP, dan semua unsur di pelabuhan ini telah semua hadir ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan melakukan pencarian. Dan langkah lanjutan kami akan mengecek kesiapan kapal kami dulu, karena kami udah 3 kali layar juga. Kami ingin menunggu laporan kapten juga, dan kami rencanakan besok untuk melakukan pencarian lanjutan. Mengingat untuk mencari korban yang tenggelam malam memang sangat tidak memungkinkan, sehingga pertimbangan kita bergerak malam juga sangat tidak efektif. Artinya pengalaman kami di tanggal 28 malam itu visibility benar-benar nol. Jadi kami mempertimbangkan ABK dan kru yang ada di kapal kami juga. Untuk cuaca ya sebagai kendala kita juga dalam pencarian ini, seperti apa yang diramalkan BMKG dan aplikasi internasional yang memantau cuaca, memang selatan Bali ini cuacanya hampir 75%, kadang sering kurang mensupport untuk kegiatan operasi SAR. Rata-rata ketinggian gelombang di selatan Bali itu 2-4 meter, kemudian angin bisa mencapai 20-30 knot, dan ini benar-benar sangat kendala dalam pelaksanaan operasi SAR. Nah, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Area pencarian diperluas sampai kurang lebih 5-100 nautical mile ya secara persegi, dan itu sudah kita lakukan tadi. Tapi karena ini informasi dari kapten yang selamat, anggota kapal dari lingkar peta yang selamat itu, bahwa yang meninggalkan kapal itu hampir semuanya tidak menggunakan alat keselamatan, sehingga kita masih berspekulasi lah untuk berupaya mencari korban dalam kondisi selamat. Tapi upaya-upaya itu akan tetap kita lakukan. Apakah semua ABK meninggalkan kapal pada saat kapal tenggelam? 5 orang yang berada di atas kapal itulah yang masih selamat, yang lainnya meninggalkan kapal. Informasinya awalnya hanya berpegangan kepada bola-bola jaring. Nah, kalau jaring itu biasanya kan kayak bola pelampungnya itu, nah, hanya berpegang pada itu. Tapi melihat ketahanan fisik seseorang dengan kondisi survivor, tentunya lebih dari sehari tanpa makan, tanpa minum, kita pasti agak tidak kuat lagi berpegangan, sehingga ya kita peluangnya masih 50-50 nih, apa nanti peluangnya masih, harapan kita tetap bisa kita temukan selamat seperti yang satu orang tadi pagi jam 10.30 itu. Pak, untuk kondisi para ABK yang selamat ini bagaimana Pak? Tadi ada satu yang infus. Ya, satu yang infus itu yang ditemukan terakhir, karena memang udah hampir 3 malam 2 hari ya, tidak mendapat pasokan isilah, tidak dapat makan, tidak dapat minum, termasuk fisiknya kuat, sehingga memang lemas. Dan tadi kita lihat tim medis dari KKP, TNI AL, dan teman-teman BPBD juga yang ikut memberikan bantuan medis tadi mau tidak mau pasang infus, dan 1 ada cedera kaki, dan 4 tadi kita lihat masih bisa jalan. Namun kita pastikan juga dari pihak agen kapal, dari perusahaan untuk mendapatkan perawatan medis. Pak, keterangan dari nakodanya waktu kejadian itu kapalnya terbalik atau sempat mungkin patah? Terbalik memang karena dihantam ombak. Karena seperti saya tegaskan tadi, rata-rata gelombang di atas Bali ini memang mainnya di rata-rata 4 meter, dan pelaut-pelaut yang kejadian ini biasanya ke ground fishing itu sampai dengan 1000 nautical mile, sampai mendekati